Koordinat Kartesius, subtema posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kompetensi dasar 1. Memahami konsep koordinat Kartesius dan menentukan posisi titik pada bidang Kartesius. 2. Menerapkan konsep koordinat Kartesius dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Tujuan pembelajaran 1. Memahami konsep dasar koordinat Kartesius. 2. Menentukan posisi titik pada bidang Kartesius. 3. Menerapkan konsep koordinat Kartesius dalam menyelesaikan masalah sederhana. Capaian pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian koordinat Kartesius, siswa dapat mengidentifikasi sumbu-sumbu koordinat, siswa dapat menentukan posisi titik, siswa dapat menentukan kuadran. Koordinat Kartesius adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik pada bidang datar. Bidang datar dibagi menjadi 4. Garis horizontal disebut sumbu X, garis vertikal disebut sumbu Y, titik potong disebut titik asal. Koordinat Kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Nah, penentuan posisi titik pada bidang koordinat itu dinyatakan dengan X, Y. Nah, di sini kita lihat ada gambar bidang koordinat Kartesius di mana ada sumbu mendatar yang kita sebut sebagai sumbu X. Ya, kita lihat ini merupakan penerapan dari bilangan bulat tadi ya, ada 0, di sebelah kiri 0 ada bilangan negatif, di sebelah kanan 0 ada bilangan positif. Nah, sumbunya mendatar dikatakan sebagai sumbu X ya. Sedangkan sumbu yang tegak adalah sumbu Y. Nah, perpotongan sumbu X dan sumbu Y yaitu di titik O ya, itu dinamakan titik 0,0 atau yang biasa kita sebut sebagai titik asal. Nah, perpotongan sumbu X dan sumbu Y ini juga membuat bidang koordinat Kartesius ini terbagi menjadi 4 daerah yang kita sebut dengan kuadran. Di daerah yang ini kita sebut dengan kuadran 1, ya, kuadran 1. Daerah yang di sini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jangan sampai terbalik ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, bagaimana menentukan letak suatu titik pada koordinat Kartesius? Di sini saya punya sebuah titik, yaitu kita lihat di sini ada titik ini. Nah, kalau saya tarik garis ke sumbu X, kita sampai pada angka 2. Ya, angka 2. Terus, kalau dari titik ini saya tarik garis ke sumbu Y, dia dapat di angka 3. X-nya 2, Y-nya 3. Ini, oleh karena itu, titiknya kita sebut sebagai titik 2,3. Ya, tadi saya bilang penentuan posisi titik pada bidang koordinat dinyatakan dengan X, Y. Ya, X 2 atau yang kita sebut dengan koordinat X tadi atau biasa disebut dengan apsis. Sedangkan koordinat Y yaitu 3 atau yang biasa disebut sebagai ordinat. Ya, apsis, ordinat. Nah, kalau begitu, dapatkah kalian menentukan letak titik 4, -2? Nah, kalau di sini 4, -2 berarti 4-nya positif. Ingat, X-nya positif 4 ya. Positif 4 berarti ada di bagian kanan angka 0 pada sumbu X, 4, koma negatif 2. Negatif 2 adalah koordinat Y. Koordinat Y negatif ada di bagian bawah sumbu, di bagian bawah 0 ya. Kan sumbu Y adalah sumbu tegak, oleh karena itu bagian yang negatif ada di bagian bawah, maka 4, -2 letaknya ada di situ. Oke, bisa paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, posisi titik terhadap sumbu koordinat. Tadi sudah saya katakan bahwa
perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu membuat bidang kartesiusnya memiliki 4 daerah yang kita sebut dengan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, sekarang kita perhatikan pada kuadran 1. Di sini ada titik 3,2. Saya ambil contoh sebagai contoh, titik 3,2. Nah, kita lihat di sini 3-nya positif, 2 pun positif. Ya. Jadi pada kuadran 1, nilai X-nya positif dan nilai Y-nya juga positif. Pada kuadran 2, di sini ada salah satu contoh, ini titik ini kalau saya tarik ke sumbu X, dapatnya di negatif 2. Kalau saya tarik ke sumbu Y, dapatnya 1, positif 1. Dia ada di atas sumbu X dan di sebelah kiri dari sumbu Y. Titik negatif 2,1 ada di atas sumbu X dan sebelah kiri sumbu Y. Berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Ya, Y positif. Titik yang ketiga, di sini ada negatif 2,2. Ini titik ini kalau saya tarik ke sumbu X, dia ada di negatif 2. Kita tarik garis ke sumbu Y juga ada kenanya di negatif 2. Nah, titik negatif 2, negatif 2 ini terletak di bawah sumbu X dan di sebelah kiri dari sumbu Y. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa di sini adalah nilai X dari titik ini adalah negatif dan nilai Y-nya negatif. Nah, sekarang bagaimana jika ada di kuadran 4? Ya, kuadran 1, X dan Y sama-sama positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y positif. Kuadran 3, X dan Y sama-sama negatif. Nah, di kuadran 4 kita lihat titik yang ada di kuadran 4 ini terletak pada daerah di bawah sumbu di bawah sumbu X dan di sebelah kanan dari sumbu Y. Di bawah dari sumbu X yang positif, di sebelah kanan dari sumbu Y yang negatif. Berarti nilai X-nya positif dan nilai Y negatif. Nah, paham ya? Nah, sekarang kita lihat. Jarak titik-titik ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, jarak ketiga titik ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat yang pertama, titik 3,2. Kalau titik 3,2 ini kita lihat jaraknya terhadap sumbu X, kita perhatikan titik 3 ini ke sumbu X berjarak 1, 2 satuan. Ya, ke sumbu X dia berjarak 2 satuan. Nah, sekarang dari titik 3,2 ke sumbu Y berarti dia ke kiri. Karena titik 3,2 ada di kanan dari sumbu Y, maka kita kalau hitung ke kiri ada 1, 2, 3 satuan. Jadi titik 3,2 jaraknya terhadap sumbu X 2 satuan dan terhadap sumbu Y 3 satuan. Kalian lihat. Dia berkebalikan ya dari titiknya. Kita lihat lagi. Titik negatif 2,1. Terhadap sumbu X dia berjarak 1 satuan. Ya, 1 satuan. Nah, terhadap sumbu Y kita tarik garis ke sana 1, 2 satuan. Ya. 2 satuan jaraknya terhadap sumbu Y. Jadi titik negatif 2,1 terhadap sumbu X jaraknya 1 satuan, terhadap sumbu Y 2 satuan. Ingat, 2 satuan. Walaupun titiknya di sini negatif 2 ya, tapi jaraknya 2 satuan, bukan negatif 2. Kita lihat lagi, titik yang ketiga, negatif 2, negatif 2. Jaraknya terhadap sumbu X 1, 2 satuan. Ya. Terhadap sumbu Y 1, 2 satuan. Juga sama, 2 satuan. Semoga paham bahasan materi hari ini. Sekian dan terima kasih.